Selamat malam, saya Fili Erlangga Irawan dari Fakultas Pendidikan Ekonomi 1 Universitas Pamulang. Di sini saya ingin membuat video dan menjawab beberapa pertanyaan tentang mengajar sebagai guru ya. Bagaimana kelebihan dan kekurangan diri dalam mengajar? Menurut pribadi saya, untuk kelebihan saya sudah bisa menghafal secara materi saat mengajarkan beberapa siswa. Lalu saya juga mempunyai beberapa metode pembelajaran sehingga pembelajaran sangat seru. Lalu saya juga mengadakan sesi tanya jawab kepada siswa-siswi untuk melakukan uji tes apakah mereka memahami apa yang saya ajarkan. Dan juga untuk menjadi seorang guru itu sebenarnya sangat menyenangkan karena tidak hanya mengajar tentang pendidikan, tetapi kita juga dapat memberikan tapi kita juga mengajarkan bagaimana cara kita bersikap kepada yang lain, menghormati, mengasihi, dan juga dapat memecahkan berbagai masalah. Ya, menjadi guru juga kita mengetahui berbagai macam karakter siswa yang ada di kelas. Karakter macam siswa seperti terkadang siswa menyebalkan, seperti terkadang siswa menyenangkan. Seperti itu. Sebenarnya menjadi guru tidak mudah. Ya, salah satunya juga kelebihannya sebagai panutan mahasiswa, pedoman mahasiswa, dan tanggung jawabnya pun sangat besar. Lalu untuk kekurangannya, ya mungkin beberapa mengalami perubahan kurikulum yang sangat cepat, sehingga belum tentu semua guru pun dapat bisa beradaptasi dengan kurikulum yang baru. Lalu kurangnya percaya diri ya, mungkin beberapa guru contoh seperti saya sejujurnya sangat kurang percaya diri karena itu adalah pengalaman pertama kali saya menjadi seorang guru praktek mengajar, lalu berbicara yang begitu cepat sehingga mungkin beberapa siswa pun tidak terdengar dengan jelas apa yang saya bicarakan ya. Dan juga menjadi kekurangannya atau kelemahannya, salah satunya juga ya seperti ya harus pintar-pintar mengatur suasana di kelas dan juga jam pelajaran yang harus tepat sesuai dengan pembelajaran yang sesuai dengan materi dan waktu yang kita ajarkan. Lalu pertanyaan yang kedua, hal apa yang harus dilakukan agar dapat meningkatkan kemampuan mengajar, yaitu penguasaan materi sangat penting sehingga kita tidak hanya membaca di suatu papan tulis atau PowerPoint ya, supaya siswa pun tidak bingung ya, karena dengan bahasa kita sendiri, dengan materi kita pahami, kita dapat menjelaskan kepada siswa dengan singkat dan yang mudah dipahami juga oleh siswa-siswa yang lainnya. Lalu yang perlu ditingkatkan dengan kepercayaan diri itu sangat penting juga ya, agar tidak gugup saat di depan untuk menjelaskan suatu materi, agar siswa tidak bingung. Lalu yang ketiga, harus mengetahui metode pembelajaran juga ya, sehingga siswa tidak merasa bosan dengan suasana pembelajaran di kelas. Dengan metode pembelajaran kita bisa belajar dengan berbagai macam seperti membuat kelompok kecil, membuat games, tetapi dengan tema materi yang akan kita bahas. Lalu kita juga harus menjadi contoh bagi siswa-siswa yang lain. Itu dalam artian kita sebagai guru harus menjadi guru yang tidak ditakuti oleh siswa atau ya dibenci oleh siswa, karena kebanyakan beberapa guru itu siswa kadang, karena saya pernah jadi mantan murid,
ada beberapa yang tidak suka diajari oleh si ibu ini tuh dikarenakan beberapa guru tuh kadang-kadang setelah menjelaskan mereka itu langsung tunjuk kepada beberapa siswa tersebut untuk menjawab materi yang sudah dijelaskan tanpa memberikan waktu yang ingin menjawab atau yang sudah tahu angkat tangan sendiri seperti itu. Jadi yang perlu tingkatkan ya harus mengerti kemampuan siswa juga ya, karakteristiknya seperti tadi yang pertama saya bilang juga. Yang ketiga, hal apa yang perlu dipersiapkan sebelum terjun ke lapangan untuk mengajar, mengetahui karakteristik siswa, terus mengevaluasi materi yang akan dipelajari. Kalau bisa sih sebanyak-banyaknya ya, jangan dikit atau jangan kurang, karena materi itu kan sangat penting bagi siswa ya, sehingga mereka tuh belum mengetahui semua materi. Jadi kita harus ya pintar-pintar untuk ya mentelaah materi tersebut ya. Lalu membuat perangkat pembelajaran juga, membuat media pembelajaran, dan mengevaluasi hasil uji kompetensi materi yang sudah kita ajarkan. Contohnya seperti kita memberikan psikotes di awal pembelajaran dan di akhir pembelajaran itu untuk menguji apakah siswa tersebut memahami apa yang sudah kita ajarkan dan kita jelaskan seperti itu. Lalu ya yang perlu dipersiapkan kurang lebih ya paling penting itu. Lalu yang terakhir, bagaimana konsep guru ideal menurut saudara, serta bagaimana cara saudara untuk dapat menjadi sosok guru ideal? Menurut saya, untuk menjadi sosok guru ideal itu seorang guru harus humoris, harus komunikatif dan sportif terhadap siswanya, harus cerdas bukan berarti cerdas selain pengetahuan dan materi, juga cerdas dalam menanggapi suatu masalah, karena terkadang di kelas itu banyak sekali masalah-masalah siswa, seperti terkadang siswa suka berantem atau berbeda pendapat. Lalu yang keempat juga menjadi guru yang yang seru bagi siswa ya. Contohnya seperti tadi dalam pembelajaran kita perlu berbagai macam metode pembelajaran, jadi sehingga siswa tidak bosan, lalu menjadi guru yang kreatif sehingga siswa lebih senang dan seru belajar. Lalu menjadi guru yang ramah, baik, dan juga menjadi guru yang penuh tanggung jawab terhadap siswanya, pengertian, bisa menjadi tempat curhat juga. Terkadang siswa itu membutuhkan sosok teman ya yang lebih dewasa saat ada masalah, karena di sekolah itu orang tua murid adalah guru ya kan. Jadi ya saya ingin menjadi bukan hanya seorang guru, tetapi saya ingin juga menjadi teman bagi mahasiswa-mahasiswa yang lain. Jika mereka punya masalah, jadi mereka bisa curhat masalah mereka ke saya, sehingga saya juga kadang akan memberikan mereka nasihat-nasihat yang baik yang mereka pahami. Lalu juga menjadi guru yang berbagi, tidak pelit, menjadi guru yang asik bagi mahasiswa-mahasiswa yang lainnya, dan menjadi guru yang tidak membosankan, guru yang tidak dibenci, dan menjadi guru yang sebagai contoh bagi siswa agar menjadi orang yang teladan, yang ramah, rendah hati, berbudi luhur juga, yang mentaati peraturan sekolah dan peraturan bangsa. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Itu adalah beberapa pertanyaan tentang mengajar yang menurut saya sendiri
untuk menjadi seorang guru tidak mudah, tapi saya sangat salut kepada para guru karena bisa membimbing dan mendidik begitu banyaknya siswa yang berbeda-beda. Terima kasih.